Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kuat sehat oleh Yahweh. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolongan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami ada sampai hari ini dan kami bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dunia ini ada banyak ragam manusia, suku bangsa, budaya. Namun sedemikian banyak manusia, salah satu sumber masalah di dalam hidup manusia adalah hatinya. Karena hatinya bisa tenang, hatinya bisa gelisah, takut, dan dari hati itulah muncul hal-hal yang tidak baik yang sering dikerjakan oleh manusia, yaitu tidak bisa mengampuni sesama. Hari ini saya berikan temanya, mengampuni agar dapat diampuni. Sekali lagi, mengampuni agar dapat diampuni. Orang senang kalau kesalahannya diampuni. Orang senang kalau orang melupakan kekurangan kelemahannya. Tapi seringkali manusia sulit melupakan kekurangan kesalahan orang lain. Ini kita perhatikan sudah terjadi sejak di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Banyak contoh-contoh orang yang tidak mengampuni dan ujung-ujungnya hidup mereka adalah masuk dalam hukuman daripada Yahweh itu. Kita tahu arti mengampuni itu adalah memaafkan, melupakan, membuang hal-hal yang buruk di masa lalu, dan menghapuskan hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain, terhadap sesama kita, bahkan masa lalu yang pernah kita alami. Sehingga kita tidak terus terintimidasi dengan hal-hal yang buruk di masa lalu. Nah, agar Yahweh bisa mengampuni kita, syarat yang paling utama adalah mengampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu. Nah, di dalam doa Bapa kami di ayat yang ke-12 dikatakan di sini, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti juga kami mengampunkan kepada para pengutang kami. Artinya, orang yang berhutang sama kita diampuni. Ya. Kalau kita sudah mengampuni orang, baru kita diampuni oleh Bapa di surga. Makanya ditegaskan tadi, ya, di ayat 14, sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Iblis enggak senang kalau manusia bisa mengampuni sesamanya. Karena iblis itu sebenarnya sakit hati, kecewa kepada Yahweh karena dia dibuang dari surga. Maka sakit hati daripada iblis itu
ditaruh di dalam hati manusia supaya manusia itu benci ya terhadap orang lain yang merugikan dia, yang menyengsarakan dia, supaya nanti sama-sama masuk neraka. Orang yang tidak mengampuni tempatnya di neraka. Karena iblis itu sakit hati tadi, dia tanamkan sakit hati dalam diri manusia. Ketika engkau dikecewakan orang, kau sakit hati. Iblis tanamkan di hatimu sakit hati, supaya engkau sama seperti iblis sakit hati, dan nanti teman iblis di dalam neraka kalau engkau tidak mengampuni. Maka kita benar-benar harus bisa mengampuni. Saya sudah jelaskan tadi, mengampuni itu artinya membuang hal-hal yang buruk di masa lalu, menghapuskan hal yang tidak baik, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf. Kita tahu ya, menghapuskan hal yang buruk masa lalu seperti bagaimana yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Udah itu dijual. Dia dijadikan pembantu rumah tangga, dituduh lagi berzina dengan istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Tapi Yahweh tetap memberkati Yusuf karena hati Yusuf tidak ada dendam kepada saudara-saudaranya, kepada Potifar pun tidak. Ketika Yusuf menjadi orang penting di Mesir, pegang ekonomi Mesir, datang saudara-saudaranya membeli makanan kepada Yusuf. Dan dia perkenalkan dalam Kejadian pasal 45 ayat 3-5. Akulah Yusuf yang kau jual itu. Tapi jangan sedih, engkau mereka-rekakan hal yang buruk kepadaku, tapi Yahweh merencanakan hal yang baik untuk menyelamatkan dua bangsa. Kita lihat di sini Yusuf yaitu melupakan, menghapuskan hal-hal yang buruk dari saudara-saudaranya, bahkan kejahatan saudara-saudaranya dibalaskan dengan kebaikan, memberi makan, tempat tinggal bagi mereka di Mesir. Itulah bukti Yusuf itu mengampuni. Kenapa dia mengampuni? Karena dia tahu itulah aturan atau firman Yahweh, memang kita harus mengampuni. Satu saat Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Nah, kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 21-22 dikatakan demikian. Kemudian seraya datang kepadanya, Petrus berkata, Tuhan, berapa sering saudaraku berdosa terhadap aku dan aku mengampuninya? Sampai 7 kali? Yesus menjawab kepadanya, aku tidak berkata kepadamu sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saudaraku, apakah 7 kali kita mengampuni, kata Petrus? Bukan, tapi 70 kali 7. Artinya saudaraku, mengampuni itu hanya ditegaskan 70 kali 7, yaitu 490 kali. Saudara bisa bayangkan jumlah hari dalam setahun cuma 365. Sementara kita disuruh mengampuni 490 kali. Lebih banyak jumlah pengampunan daripada jumlah hari dalam setahun. Orang yang mau mengampuni selalu diberkati, tapi orang yang tidak mau mengampuni, hatinya tidak ada damai, sering kena penyakit, karena sumber penyakit itu adalah kepahitan hati, kekecewaan, dan itulah sumber penyakit, dan itu yang ditanamkan iblis di dalam diri manusia supaya tidak mengampuni, agar sakit-sakitan, kecewa, marah, dan nggak mungkin dia bisa masuk surga kalau tidak mengampuni. Jadi kita pelajari di sini, saya sudah katakan tadi, mengampuni agar dapat diampuni. Jika engkau tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Berapa kali tadi? Udah saya jelaskan, 70 kali 7.
Jadi saudaraku, kalau engkau sudah, bagaimana caranya supaya engkau bisa mengampuni orang lain? Jika ada Yesua HaMasiah di dalam dirimu, jangan engkau berkata, aku pengikut Tuhan Yesua, tapi nggak bisa mengampuni orang, itu pendusta. Sebab kalau ada Yesua HaMasiah dalam dirimu, ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau pasti bisa mengampuni orang. Karena bukan kekuatanmu yang bisa mengampuni orang, tapi kehadiran Yesua HaMasiah itulah yang membuat engkau bisa mengampuni orang. Kehadiran Roh Kudus itulah yang membuat engkau bisa mengampuni orang, karena pengampunan itu dimulai dari kasih. Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Kalau kita perhatikan saudaraku di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 yang berbunyi demikian, supaya kita paham betul tentang kasih tadi. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi diri sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Di ayat 14, dan sekarang tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar daripadanya adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Orang yang hidup dalam kasih, orang yang hidup dalam pengampunan, dijamin masuk surga. Jadi kalau engkau berkata, aku ada Tuhan Yesus dalam hatiku, aku dalam Yesus HaMasiah, aku penuh Roh Kudus. Boleh-boleh saja mengatakan demikian, tapi praktek hidupmu sehari-hari, orang yang menipu engkau sudah bertahun-tahun, engkau masih ingat terus, itu namanya engkau belum mengampuni. Saya sering katakan kalau kita sudah mengampuni, kita harus lanjut kepada rekonsiliasi. Re itu kembali, konsili artinya berdamai. Kembali berdamai seperti Yusuf tadi. Sekalipun saudara-saudaranya untuk menyakiti hati Yusuf, membuang ke sumur, menjualnya, Yusuf membangun rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Jadi pada saat ini, jangan engkau bangga engkau aktif dalam pelayanan. Ya, makanya Tuhan Yesus katakan, bukan orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit? Kata Tuhan Yesus, aku tidak kenal kau, karena pembuat kejahatan. Aktif engkau pelayanan, tapi engkau tidak bisa mengampuni orang. Maka jangan bangga dirimu aktif pelayanan, tapi tidak bisa mengampuni orang. Belajarlah engkau mengampuni. Saya sudah tegaskan tadi, kita disuruh mengampuni 70 kali 7. Jadi, siapa yang harus kita ampuni? Musuh-musuh kita, orang yang merugikan kita, yang membunuh kita. Itu seperti yang dilakukan oleh Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 5, 9 sampai 60. Ketika dia dilempari batu, dirajam batu, Stefanus berdoa, ya Yahweh, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saat detik-detik Stefanus mau mati, dia masih memohon pengampunan bagi orang-orang yang melempari dia. Percis doanya seperti Tuhan Yesus, karena dia meneladani Yesus HaMasiah. Saat Yesus HaMasiah di atas kayu salib, dia juga berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang menyalibkan, yang menyiksa Yesus HaMasiah, dia katakan, ampunilah mereka. Jadi jika engkau hatimu damai, ampuni orang. Jika engkau ingin tubuhmu sehat, ampuni orang. Jika engkau ada berkat tercurah dalam hidupmu, ampuni orang.
supaya berkat itu tidak tertahan. Selama engkau belum bisa mengampuni orang, maka engkau sulit diampuni oleh Bapa di surga. Karena dikatakan tadi dalam Matius pasal 6 ayat 15, namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau Bapa di surga tidak mengampuni, bagaimana engkau bisa sehat? Bagaimana ada damai sejahtera? Bagaimana engkau mungkin diberkati? Tidak mungkin. Sekali lagi saya tegaskan, jangan terprovokasi dengan iblis karena dia sakit hati kepada Yahweh, dibuang dari surga. Ditaruhlah sakit hati di hati manusia supaya tidak mau mengampuni orang lain, agar nanti manusia terjerat di dalam neraka sama seperti iblis. Jadi biarlah melalui firman ini engkau ampuni orang agar engkau dapat diampuni oleh Bapa di surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kembali Engkau mengingatkan kami bahwa kami sudah hidup di dalam Yeshua HaMasyiah, dan Yeshua HaMasyiah sudah ada di dalam kami, dan Roh-Mu ada di dalam kami, maka kami diberikan kasih daripada Roh Kudus, dan kami juga diberikan kasih oleh Yeshua HaMasyiah menerima kami apa adanya, maka kami juga belajar menerima orang lain apa adanya, bahkan mengampuni orang-orang yang merugikan kami, yang menipu kami. Dan kami percaya ketika kami mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga mengampuni kami, dan pintu berkat-Mu terbuka. Orang yang sakit menjadi sembuh, yang tidak ada berkat akan diberkati, sebagaimana Engkau memberkati Yusuf yang selalu mengampuni saudara-saudaranya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah hidupkan sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, baik juga anak-anak. Berkati bangsa negara kami. Seluruh hamba-hamba-Mu Engkau kuatkan, teguhkan, pakai dengan urapan Roh-Mu. Baik anak-anak-Mu juga Bapa. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.